baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana perintah-mu itu dengan setia, dengan pengantaran Yesus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita berseru kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan daripada segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah memberikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi piatu-piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Hallelujah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, adik-adik terkasih umat stasi Laulaga yang dikasih oleh Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Gereja kita, Gereja Katolik, kembali menjadikan bulan September tahun 2024 sebagai bulan kitab suci nasional. Nanti di mana-mana kita akan diajak untuk mendalami kitab suci ini dengan berbagai kegiatan yang dimaksudkan ini ditujukan kepada kita supaya kita lebih banyak untuk mengenal kitab suci sebagai buku yang mengumpulkan seluruh perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan yang dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Pada kesempatan ini, dalam Injil yang barusan kita dengar dari Injil Markus, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengeritik kaum Farisi, kedekatan hukum daripada pendekatan lazimnya yang membuat manusia menjadi berarti. Orang Farisi ini lebih pada mempercayai hukum sebagai landasan moral etis,
yang akhirnya membuat kita ini jatuh pada dosa yang sama. Kadang-kadang mereka ini suka kritik orang, tapi mereka juga berjalan dalam kritik yang berkembangnya. Kita kritik perbincangan orang, tapi kita sendiri berjalan dalam perbincangan. Kadang-kadang ini juga melatar belakang hidup kita dalam komunitas basis kita ya. Hari ini kitab suci kembali mengajak kepada kita bahwa semua pendekatan bagaimanapun harus berangkat dari hati. Hati sebagai sumber nurani yang paling utama yang harus kita kedepankan ya. Di mana-mana kita kalau semua pakai logika ini tidak akan menentukan setiap orang. Tetapi pasti semuanya akan berjalan dengan baik ya. Karena itu hati menjadi ukuran dari segala-galanya. Tanpa hati orang tidak bisa berbuat banyak. Di mana-mana hati ini menjadi kunci keberhasilan. Dan saya pikir kita semua sepakat hari ini juga Tuhan Yesus menggunakan akal pikirannya dengan hati. Dia meneliti kaum Farisi dan ahli Taurat juga dengan hati. Dan hati ini menjadi kunci kesuksesan Tuhan Yesus dalam seluruh pewartaannya. Dan tanpa hati semua tidak akan berjalan dengan baik. Dan kita semua sebagai warga gereja dipanggil untuk membangun persekutuan hidup dengan hati. Dalam keluarga juga perlu menciptakan suasana antara istri dan suami, antara anak-anak dengan hati. Dalam komunitas besar, dalam desa juga perlu dibangun komunikasi dengan hati antara kepala desa, antara pengurus desa, dan antara masyarakat juga perlu membangun komunikasi konsep hidup dengan hati. Juga dalam kegiatan-kegiatan paroki, dalam kegiatan-kegiatan stasi, perlu juga membangun pendekatan dengan hati. Dan sekali lagi hati memainkan peran penting dalam seluruh kegiatan dan rutinitas kita. Kita percaya bahwa hati akan membawa kita pada sebuah perubahan dalam persekutuan hidup ya. Tanpa hati, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, Bapak Mama sekalian, adik-adik terkasih, mari kita menjadikan hati sebagai kekuatan utama untuk mengusir segala hal yang mungkin saja mengancam kita, yang mungkin saja mengusir kita pada setiap perbuatan dan laku kita. Mudah-mudahan pendekatan hati yang telah kita mulai menjadi pendekatan bersama dalam membangun keluarga, dalam membangun komunitas basis, dan dalam membangun gereja. Mudah-mudahan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini membuat kita sadar bahwa hati menjadi tujuan utama, menjadi hal yang mendasari seluruh hidup kita. Dan semoga hati menjadi inspirasi kita dalam membangun hidup kita. Tanpa hati kita akan menjadi takut dan tenggelam. Marilah kita berdiri mengakui iman dan kepercayaan. Aku percaya kepada perintah Allah dan keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa suci, para uskup dan para imam, agar dalam memimpin umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harafiah, dan bukanlah hati umatmu untuk semakin tekun dan setia dalam mengikuti panggilan melalui pengembalaan para pemimpin gerejamu. Marilah kita memohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran
kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih, dan tuntunlah umat-Mu untuk semakin berani mendengarkan sabda-Mu di dalam bakti kami yang terdalam dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita memohon. Ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir, dan ajarilah kami memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kami, umat-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Sudah Engkau mendengarkan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan antara kami ini dan sepanjang segala masa.
bersedia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua inilah piala darahku, dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus Kokompung serta semua rohaniwan. Kami juga mendoakan untuk seluruh intensi pada kesempatan ini, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kami ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman, kaum keluarga dari desa dan kampung ini yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berperan dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan
jangka anak tunggal Allah, lihat Dia yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Mereka yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa